Selamat siang sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Adeline Devita yang hari ini kita akan membahas mengenai new normal bersama dia. Gula darah terjaga, daya tahan tubuh akan meningkat, apalagi di era COVID-19 dan juga dalam waktu menyambut era new normal. Dan hari ini kita kedatangan tamu expert untuk dokter spesialis gizi klinik dari RSPI Puri Indah dan juga Rumah Sakit Hermina dan Mogot. Dr. Ida Gunawan. Selamat siang Dr. Ida Gunawan. Ya, selamat siang Adeline dan juga semua sahabat sehat yang hari ini join dengan kita ya. Jadi salam sehat semua, jangan lupa sehat itu menjadi prioritas untuk kita. Nah, setelah kita akan membincangkan nanti mengenai acara-acara juga nanti berikutnya mengenai produk-produk yang dapat menjaga daya tahan tubuh khususnya di era pandemi COVID ini, kita hari ini akan mengupas new normal tadi bersama dia. Bagaimana cara menjaga gula darah agar tetap terjaga dan juga dapat menyebabkan daya tahan tubuh akan semakin terjaga juga dan juga diharapkan bisa meningkat. Dan juga bagaimana nih yang harus kita lakukan sebenarnya untuk menghadapi era new normal tadi yang sebenarnya sudah sering dibahas kali ini, pasti juga untuk sahabat sehat sudah banyak mendengar informasi di televisi ataupun media-media sosial lainnya. Salah satunya yang kita bahas hari ini itu mengenai gula, dokter. Karena kan sebenarnya gula itu pasti konsumsi harian kita tuh banyak. Karena banyak sekali minuman-minuman seperti boba atau minuman-minuman fancy lainnya yang pasti menarik nih untuk dikonsumsi. Apalagi bosen nih di rumah, banyak di era work from home di rumah. Bosan sambil kerja, belilah jajan-jajan cantik ya dokter, beli-beli minuman-minuman yang unik-unik. Jadi dengan konsumsi gula tadi sebenarnya penting atau apa sih peran dari gula itu di dalam tubuh kita? Kenapa dan gula-gula tadi itu sebenarnya pasti ada positif dan negatif? Itu kira-kira mungkin dapat disampaikan kepada sahabat sehat di rumah ya dokter ya? Iya, oke. Jadi kalau kita bicara gula itu adalah bagian dari karbohidrat simplex. Nah, kalau kita bicara karbohidrat, pasti sahabat sehat akan bilang, "Loh dok, karbohidrat itu bukannya bahan makanan kita. Bukannya kita kalau mau bertenaga, mau kuat, jangan lupa ya, makan dulu. Makan apa? Makan nasi." Nah, nasi adalah karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat dibagi dua, karbohidrat kompleks dan karbohidrat simplex. Salah satu contoh karbohidrat simplex adalah gula. Ya, dan gula ini ternyata dia akan cepat sekali diubah menjadi energi. Makanya dokter Adel suka dengar nggak? Kalau ada orang pingsan, orang awam pasti akan otomatis, oh kurang gula ini, pasti tadi pagi belum sarapan. Langsung dibikinin teh manis, diminumin. Padahal pingsannya karena gulanya ketinggian, karena diabetes ya, mungkin. Jadi yang namanya gula, sahabat sehat, itu harus diingat. Ternyata dia akan mensuplai energi secara cepat ke dalam tubuh kita. Jadi begitu Anda makan gula, kira-kira hanya dalam hitungan 2, 3, sampai 5 menit itu sudah langsung akan diubah menjadi energi, akan langsung ikut menaikkan gula darah di dalam darah kita. Jadi kalau diperiksa langsung gulanya akan segera naik. Nah, fungsinya apa kalau gitu kita makan gula? Fungsinya adalah sebagai sumber energi yang cepat. Jadi kalau misalnya dokter Adel, saya minta dokter Adel harus lari sekencang-kencangnya, sprint dalam waktu sekian menit, 100 meter. Nah, untuk memberikan tenaga yang ekstra cepat, Anda bisa tambahkan dengan gula misalnya ya. Jadi akan segera memberikan ekstra energi secara cepat. Namun itu sisi baiknya, bagus toh ya, memberikan langsung booster plus energi. Namun ada jeleknya, kan tadi dokter Adel udah bilang ada bagus dan jeleknya. Jeleknya apa? Jeleknya kalau kita makan berlebihan, ternyata dia mempunyai efek negatif. Salah satu efek negatifnya adalah tidak baik untuk sistem imunitas tubuh kita. Bagi mereka yang sudah mempunyai akar atau dasar atau rentan terhadap kondisi gula darah, maka dia akan cepat sekali mencetuskan kondisi yang namanya hiperglikemia atau meningkatnya gula dalam darah. Dan itu tentunya tidak baik. Kan kondisi yang hiper ataupun hipo dua-duanya tidak baik. Yang paling bagus adalah kondisi yang normal ya, seperti itu. Iya, terima kasih dokter atas penyampaian dan penjelasan yang sangat menarik sekali.
pastinya ya semua zat, mungkin tidak hanya gula ya dok, Iya. ketika berlebih ataupun berkurang pasti tidak baik untuk tubuh kita. Jadi harus dijaga bagaimana agar gula darah di dalam tubuh kita itu tetap stabil. Khususnya lagi ya dokter ya, di era pandemi COVID ini pasien-pasien yang menurut WHO dan CDC itu diabetes itu menjadi salah satu faktor yang merupakan resiko atau rentan tadi yang dokter Ida sampaikan, rentan sekali untuk terpapar virus corona ini. Nah, selain memang ada penyakit-penyakit kronis lainnya juga, dan juga biasanya itu lansia ya dokter ya, dan umumnya para lansia pun sudah memiliki beberapa penyakit penyerta, salah satunya diabetes itu sendiri. Dan angkanya setiap tahun memang selalu meningkat, dan oleh karena itu perlu sekali harus mengetahui apa peran penting tadi yang sudah dibahas oleh dokter Ida, supaya tubuh para diabetes khususnya dapat tetap terjaga imunitasnya, karena dapat menjaga atau menstabilisasi kadar gula darah di dalam tubuhnya. Dan juga ketika menghadapi era new normal tadi, kira-kira untuk para diabetes ini dok, apa sih yang harus diperhatikan tadi selain gula? Apakah mungkin ada zat-zat lain yang bisa membantu menjaga stabilisasi dari kadar gula darah, ataupun mungkin ya aktivitas fisik atau misalnya apa yang harus dihindari dan apa yang harus ditingkatkan pada diabetes tadi? Ya, jadi gini, kalau kita bicara new normal ya, kita harus tahu dulu prinsip new normal itu apa. New normal itu adalah masa transisi, Dokter Adele, masa transisi menuju kondisi normal. Jadi kan kita dulu pernah kondisi yang normal, kemudian begitu ada pandemi COVID, maka kita semua suruh kerja dari rumah, stay at home. Yang keluar adalah tenaga medis yang harus berperang di garda depan. Kemudian karena semua stay at home, ekonomi banyak yang jomblang. Ya bukan cuma ekonomi, termasuk kesehatan mental kita juga. Kelamaan di rumah, lama-lama orangnya khawatir, cemas, stres, banyak sekali terjadi ketidakseimbangan. Kondisi inilah yang membuat WHO berpikir apa yang harus dilakukan. Nah, salah satunya beliau menyarankan, WHO ini dunia menyarankan kita harus mulai masuk ke masa transisi. Nama masa transisinya adalah new normal. Jadi sahabat sehat harus ingat, new normal itu bukan berarti masa normal seperti dulu. Artinya Anda jangan keluar wes merdeka saya new normal, bukan. New normal adalah masa transisi peralihan secara bertahap untuk mengantar kita kembali ke masa normal. Oleh karena itu, apa yang harus diperhatikan pada waktu masa new normal ini? 1. New normal ini Anda mesti ingat prinsipnya bahwa virus corona masih ada di sekitar kita. Itu prinsip awalnya. Jadi kita jangan fight dia lagi, tapi kita berdamai dengan si virus ini atau hidup berdampingan dengan dia. Kalau virusnya masih ada, apa yang harus kita lakukan? Pertama, stay at home. Tetap dilakukan, oh virusnya masih ada. Loh, tapi kok ada yang boleh keluar? Yes, boleh keluar itu buat mereka yang produktif. Jadi mereka yang harus bekerja, seperti Dokter Adele, seperti saya. Harus bekerja dan syaratnya harus sehat. Kalau Dokter Adele tidak sehat, saya tidak sehat, maka yang saya lakukan adalah stay at home. Tetap kembali ya. Tujuannya apa? Supaya kita tidak saling menularkan virusnya. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Minimal 1,2 sampai 2 meter. Itu harus jaga jarak, kayak kita ini 2 meter ya, jauh jaga ya, jarak kita jauh ya. Kemudian yang ketiga, jangan nyentuh mata, hidung, mulut. Ini kadang tangan suka gatel, nyentuh. Itu jangan nyentuh. Karena kita nggak tahu bahwa tangan kita ternyata membawa virus tersebut. Yang kelima, Anda harus stay at home kalau badan Anda tidak sehat. Jangan maksain, ya. Kita nggak tahu yang bikin kita nggak sehat virus COVID atau bukan. Sama-sama buta, nggak tahu ya. Itu yang harus Anda lakukan. Dan yang keenam, tingkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kalau kita bicara diabetes sih, laporan dunia, jurnal penelitian dunia sudah mengatakan diabetes itu adalah salah satu faktor resiko lebih rentan
terkena COVID dan menjadi si COVID ini menjadi lebih parah. COVID itu harusnya sembuh sendiri nggak sih? Yes, karena dia self-limiting disease, dia adalah virus. Makanya kita ketemu istilah namanya OTG, orang nggak ada gejala. Dia sembuh sendiri mungkin ya, dengan isolasi mandiri, makannya bagus, dan biasanya orang-orang muda. Tapi begitu masuk ke diabetes sih, jarang sekali yang ada di OTG. Mereka cenderung malah masuk kondisinya menjadi PDP, pasien dalam pengawasan, atau bahkan masuk ke ICU, kondisinya jelek. Nah, tadi dokter Ada nanya, terus apa yang mesti dilakukan ya dok, supaya kondisinya tidak membahayakan si diabetes sih? Diabetes sih jangan lupa ya, sahabat sehat, jangan lupa Anda ingat 4 pilar penanganan diabetes. Apa aja? 1, edukasi. Jadi ini adalah saat yang tepat bagi diabetes sih untuk tahu dari sumber yang benar, bahwa dalam kondisi seperti ini, kondisi new normal, Anda kalau tidak perlu, tidak keluar, tetap stay at home. Yang kedua, Anda harus menggunakan diet yang sesuai yang sudah dianjurkan oleh si dokter. Supaya apa? Gula darahnya terkendali dengan baik. Ternyata kalau gula darah tidak terkendali dengan baik, fluktuasi, kadang naik kayak gunung merbabu, kemudian ngejemblang plok kayak ngarai si Anok. Itu tidak boleh. Karena kalau dia bikin fluktuasi, ternyata dia mengganggu sistem imunitas atau sistem kekebalan. Ya, sehingga sel-sel daya tahan tubuh kita ini kan punya tentaranya, punya imunitasnya. Nah, ternyata sel-sel yang untuk perangnya itu jadi si tentara sel leukosit ya, sel darah putih, tentara-tentara yang ada di dalam tubuh kita menjadi lemah karena gula darah yang terlalu fluktuasi. Akibatnya begitu ketemu virus, maka dia kalah perang. Kalau kita lagi pandemi gini urusannya cuma 2, kamu virus yang kalah atau saya yang kalah. Nah, kalau Anda gula darahnya plak-pluk seperti gitu, seperti gambaran EKG jantung, kemungkinan besar Anda bisa kalah perang dengan si virus itu. Jadi jangan lupa dietnya harus betul. Yang ketiga, aktivitas fisik. Saya minta aktivitas fisik loh ya, bukan aktivitas otak. Ya, kadang-kadang orang suka lupa. Dok, olahraga, saya kan udah olahraga catur. Bukan. Olahraganya saya minta fisik. Jadi latihan fisik. Tapi kan dok di rumah dok, nggak bisa keluar. Iya, latihan fisiknya Anda cukup keliling, misalnya ada ruangan, rumahnya ukuran berapa sih? 10 meter. Anda lari-lari kecil aja 10 meter dengan 10 kali putaran. Ada naik turun tangga, Anda lakukan. Ada skipping, Anda bisa lakukan. Tahu ya, skipping loncat-loncat gitu. Kemudian ada kursi, Anda bisa latihan otot, angkat biceps, ya, latihan kaki, itu mudah sekali. Jadi sahabat sehat bisa nonton di video untuk latihan, ya. Kan banyak tuh latihan sekarang semua online. Latihan selama di rumah. Nanti dia kasih tahu latihan fisiknya tuh seperti apa, mudah sekali dilakukan. Saya sendiri lakukan. Dan yang keempat, jangan lupa obat dari dokter diteruskan. Jangan kepo, jangan jadi dokter sendiri ya. Jadi kalau dokternya bilang, Bapak Ibu nanti makannya harus setengah piring diisi sayur dan buah ya. Nanti karbohidratnya cuma boleh 1/4, lauknya 1/4. Anda jangan gara-gara kerja di rumah, stay at home, hobi masak, maka Anda ganti semua. Sayur dan buahnya 1/4, nasinya menjadi 2/3, lauknya menjadi lebih banyak. Nah itu nggak boleh ya. Jadi yang dianjurkan sebelumnya oleh dokter itu harus diteruskan.